Kalau lo sekarang lagi frustasi dalam cari kerja, apalagi di zaman sekarang ini berasa susah banget buat cari kerja. Tenang dulu karena lo nggak sendirian. Di sini gue mau bongkar alasan dan solusi realita pahit di balik fenomena susahnya cari kerja di zaman sekarang. Yang bikin lo dan generasi milenial saat ini terjebak dalam lingkaran ketidakpastian. Kalau lo sekarang udah kirim CV kemana-mana, interview kemana-mana, work interview, panas-panasan, hujan-hujanan, lo udah datangin kemana-mana tapi selalu berakhir dengan penolakan ataupun gak ada kabar lanjutannya. Ya, ini memang adalah realita pahit yang dialami kebanyakan orang saat ini dan menunjukkan betapa sulitnya cari kerja di zaman sekarang. Lu bahkan bisa lihat sekarang kalau misalkan masih banyak orang yang melakukan work interview atau bahkan cuma sekedar ngasihin lamarannya doang ke perusahaan dan rela antri ratusan meter ke depan perusahaan sambil panas-panasan dan hujan-hujanan. Bayangin aja kalau misalkan lu sekarang baru lulus sekolah ataupun lulus kuliah dengan segudang mimpi dan ambisi lo pengen kerja sesuai dengan passion dan jurusan lo pengen dapat gaji yang layak sesuai dengan kinerja lo dan pengen bahagiain orang tua lo udah siapin planningnya sedemikian rupa yang bikin lo lebih ambisi untuk ngejar mimpi lo itu. Tapi kenyataan nampar keras lo dan harus mengurungkan niat lo saat itu. Banyak survei bilang sekarang kalau misalkan cari kerja sesuai passion di zaman sekarang ini kayak mimpi di siang bolong, cok. Karena apa? Karena persaingan kerja zaman sekarang jauh lebih ketat. Ditambah lagi lowongan kerja makin terbatas sedangkan pencari kerja jauh lebih banyak daripada lowongan kerja yang tersedia, cok. Ditambah lagi tuntutan skill yang jauh lebih tinggi dan lebih spesifik yang bikin rintangan ini jauh lebih sulit buat lo. Kalau lo sekarang pencari kerja, mungkin lo sering lihat tuh di info loker-lokernya kalau misalkan tertera minimal pengalaman 1 tahun, minimal 2 tahun pengalaman. Nah, gimana kita mau dapetin pengalaman kalau misalkan kita cari kerja aja belum dapet gitu? Kita justru kerja itu buat cari pengalaman kan? Nah, nanti gue akan kasih solusinya di belakang ya. Nah, jadi ini adalah realita pahit ya yang bikin kebanyakan dari lo itu rentan terkena stres ataupun depresi. Gimana enggak coba? Kalau misalkan lo baru lulus sekolah, lo itu udah punya ambisi, pengen standing di atas kaki sendiri dan pengen bahagiain orang tua lo. Bukannya bikin orang tua lo bahagia, tapi lo masih aja jadi beban keluarga saat ini. Ini gue kasih tahu data statistik yang gak pernah bohong nih. Kalau misalkan saat ini ada 7 juta orang lebih yang masih statusnya itu dalam pengangguran gitu. Ini tuh nunjukin banget kalau misalkan cari kerja di Indonesia itu nggak semudah yang dibayangkan, nggak sesuai dengan ekspektasi gitu. Butuh effort yang lebih ekstra di zaman saat ini. Lo perlu tahu cok, kalau misalkan 7 juta orang ini bukan berarti mereka itu diem-diem aja gak cari kerja, gak masukin lamaran ke sana kemari, gak melakukan work interview sambil panas-panasan atau hujan-hujanan. Enggak cok. Lo tahu kalau misalkan mereka itu udah berusaha tapi emang belum dapat kerjaan ataupun belum diterima di tempat kerja yang mereka lamar. Apalagi banyak banget perusahaan sekarang ini yang emang cari orang-orang dengan skill tertentu dan jauh lebih spesifik dibandingkan jurusan-jurusan ataupun pembelajaran yang kita dapetin di bangku sekolah ataupun kuliah. Ini juga yang menjadi alasan kenapa cari kerja di zaman sekarang ini bisa jauh lebih susah dibandingkan di era sebelumnya gitu. Kalau misalkan lo emang keterima kerja di salah satu perusahaan yang emang pekerjaannya itu di luar kemampuan lo ataupun skill yang lo punya itu nggak relate sama pekerjaan lo saat ini, nah itu sih menurut gue bagus-bagus aja ya. Cuma emang dalam kondisi ini lo itu harus nyiapin mental lo yang kuat. Karena apa? Lo bakal kerja habis-habisan, bakal sering diomelin atasan, bakal sering dimaki senior. Karena apa? Karena mereka itu nganggap lo itu anak baru yang kagak becus kerja. Mereka itu kagak peduli kalau misalkan lo itu anak baru yang lagi belajar ataupun training. Yang jelas mereka juga itu punya target dan punya kerjaan yang harus diselesain. Gak mungkin semua waktu yang mereka punya itu dipakai buat ngasih training ke lu. Tapi bagaimanapun kondisinya, lu tetap harus semangat, cok. Seburuk-buruknya kondisi, lu tetap harus pantang menyerah, cok. Karena apa? Karena kalau misalkan lu generasi milenial nih, generasi yang dikenal sebagai generasi yang tangguh, yang inovatif dan pantang menyerah, lu pasti bisa ngatasin masalah kayak gini. Kalau lo emang sekarang lagi cari kerja dan ngerasain betapa susahnya cari kerja di zaman sekarang, gua sekarang mau share 2-3 hal tips yang bisa bantu lo dapetin kerjaan ke depannya. Bukan hanya aja dapetin kerjaan, tapi kerjaan yang berkualitas, mungkin sesuai dengan passion lo dan dapat gaji yang layak. Yang pertama, tingkatin skill lo, cok. Kalau misalkan lo udah cari kerja kemana-mana dan nemuin kebanyakan perusahaan yang lo lamar itu butuh orang berpengalaman. Berpengalaman di sini bukan berarti lo harus punya pengalaman kerja 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, no. Bukan kayak gitu, cok. Tapi berpengalaman di sini adalah berpengalaman dalam mengatasi suatu masalah yang relate sama keahlian lo. Gua bakal kasih contoh ke lo yang paling mudah nih. Kalau misalkan lo sekarang mau ngelamar kerja di perusahaan sebagai teknisi gedung. Nah, berhubung emang lo itu lulusan dari teknik elektro ataupun teknik listrik, lo pasti dong di rumah ataupun di sekolah dulu pernah ngatasin suatu masalah yang berhubungan dengan perangkat elektronik ataupun listrik.
Nah, pengalaman mengatasi masalah ini bisa dijadiin modal buat lo buat ngelamar di perusahaan yang emang butuh orang yang berpengalaman. Jadi, berpengalaman itu bukan berarti soal pengalaman kerja melulu, tapi berpengalaman di sini itu adalah berpengalaman dan menangani suatu masalah yang relate sama kerjaan yang lo lamar. Tapi bang, gua belum pernah ngatasin masalah apapun. Tapi bang, gue belum pernah perbaikin apapun. Kalau lo emang belum punya pengalaman apapun dalam mengatasi suatu masalah, coba deh lo ikutan pelatihan kerja, ikut workshop, ikutin kelas online yang emang gak berbayar dan gratis ya. Lo bisa mempelajari skill yang dibutuhin perusahaan sambil lo cari peluangnya di sana. Atau bahkan misalkan lu masuk LPK ini, biasanya kalau misalkan lu masuk LPK ada program penyaluran tenaga kerja dari LPK itu yang bisa jadi jalan lo buat dapetin kerjaan gitu. Dengan ikut pelatihan ataupun kelas online, lu jadi punya relasi yang lebih banyak buat berbagi peluang kerja gitu. Jadi nggak diem-diem aja gitu berharap keajaiban datang. Kalau misalkan lu masih beralasan kalau lo itu gak punya uang dan gak punya waktu, atau rumah lo kejauhan buat ikutan pelatihan kerja, kelas online kayak gitu, menurut gua sih itu adalah alasan paling bullshit yang pernah gua dengar. Karena apa? Karena kalau misalkan kita hidup di era digital kayak gini, lu bisa buka YouTube, lu bisa buka website buat pelajarin skill yang dibutuhin perusahaan yang bisa jadi buat modal lu ngelamar di perusahaan itu gitu. Jadi jangan banyak alasan lah buat mempertajam skill lo, karena banyak kok yang gratis kalau misalkan lu emang belum punya duit buat bayar kelas online ataupun workshop. Jadi gini kalau misalkan lu itu kagak ada kemauan buat mempelajari skill baru ataupun mempertajam skill lo yang emang dasarnya dibutuhin banyak perusahaan, nah lu itu harus siap-siap tuh jadi pengangguran selamanya. Karena persaingan kerja saat ini di Indonesia itu jauh lebih ketat, sedangkan lowongan kerja yang tersedia itu jauh lebih terbatas. Dan satu hal yang perlu lo harus tahu nih, kalau misalkan kagak ada yang peduli sama lo, mau lu jadi pengangguran selamanya, mau lo kagak dapat kerja, mau lo kesusahan, kelaparan, kagak ada yang peduli, Yang kedua, coba lu bangun relasi dan networking lu, Ini yang gue lakuin dulu sampai sekarang, sampai gue punya banyak relasi yang bahkan gue kagak nyangka punya relasi sampai sebanyak ini. Kalau misalkan lu sekarang masih belum punya relasi, ini gue saranin kalau misalkan lu itu harus masuk ataupun ikut komunitas-komunitas atau acara profesional buat ketemu dengan relasi baru. Lu di sana nanti bisa berbagi peluang, lu bisa sharing soal gimana cara manajemen skill, dapetin peluangnya kayak gimana, dan bisa berbagi peluang lah intinya. Relasi dan networking itu sangat penting buat nge-build karir lu, Apa lo pikir istilah orang dalam itu cuma sekedar bualan? Enggak, Kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang positifnya, ini tuh nunjukin banget kalau misalkan networking itu bisa mempermudah jalan lo, salah satunya dapetin kerjaan. Benar gak? Lo bayangin aja, gimana seseorang bisa punya orang dalam sedangkan dia itu gak punya relasi? Gak mungkin, Ini tuh bukan berarti gue nyuruh lo buat deketin orang dalam, tapi gue pengen lo itu ngebangun networking lo ataupun memperluas relasi lo biar lo ketika ada peluang lebih mudah masuknya dibandingkan orang lain dan tanpa keluar duit. Rata-rata orang yang punya orang dalam itu biasanya pakai duit. Nah, kalau misalkan lu punya relasi dan networking, lu itu bisa masuk dengan cara yang lebih mudah dibandingkan orang lain tanpa harus keluar duit. Tapi gimana bang caranya buat dapetin relasi, networking, apalagi orang dalamnya? Lah, itu cuma alasan lu aja, Gua tahu kalau misalkan lu itu malas dan kagak ada kemauan. Lu pasti punya IG kan? Lu pasti punya Facebook kan? Kalau misalkan lu punya Facebook, lu carilah grup ataupun komunitas yang ngebahas keahlian yang sesuai dan relate sama keahlian yang lo pelajari. Lu bisa bincang di sana, lu bisa punya relasi baru di sana, lu bisa berbagi peluang di sana. Nah, itu adalah hal paling sederhana dan gratis buat ngebangun relasi. Maksimalin platform online di HP lo. Gua sih berasa sayang banget kalau misalkan sekali bikin lamaran itu bisa 30-50 ribu. Gua tahu sih kalau misalkan itu adalah modal buat kita dapetin kerjaan, tapi kalau misalkan kita kalkulasiin aja, kita bikin 10 kali lamaran, itu udah 500 ribu, belum lagi ongkos makan, ya kan? Anjay. Karena gue berpikir seperti itu dan gue berasa sangat kehilangan dengan gue sekali lamaran itu bisa sampai 30-50 ribu. Nah, gue ngatasinya dengan cara gue maksimalin platform online di HP gue, karena menurut gue itu sangat gratis dan minim biayanya. Maksimalin platform online kayak Jobstreet, LinkedIn, Instagram. Nah, di situ tuh banyak banget tuh berantakan lowongan pekerjaan dan lu bisa filter lowongan kerja itu yang relate sama keahlian lo. Gue jujur aja ya, kalau misalkan teman-teman gue aja sering dapat panggilan kerja itu dari aplikasi online ataupun platform online yang mereka maksimalin kayak Jobstreet, LinkedIn gitu. Daripada harus keluar duit 30-50 ribu yang belum tentu itu dibaca HRD, mending kita maksimalin dulu platform online yang jelas-jelas gratis dan gak keluar duit. Yang iya sih, kita cuma modal kuota doang gitu. Never give up. Ya, lu kagak boleh menyerah,
Realita pahit ini bukan hanya lo yang ngalaminnya, cok. Banyak orang di luar sana yang ngalamin seperti yang lo alamin saat ini. Lo harus pantang menyerah dan terus berusaha. Apalagi nih, lo yang laki-laki, lo kagak boleh cengeng, lembek, depresi gara-gara lo belum dapat kerjaan. Lo itu harus lebih tahu karena lo lambat laun bakal jadi kepala keluarga yang ngehidupin keluarga lo. Jangan gara-gara belum dapat kerjaan lo tuh jadi depresi dan gak mau makan gitu. Lo harus berfokus dan apa yang lo bisa kontrol dan lupain apa-apa aja yang gak bisa lo kontrol. Contohnya, lu kagak bisa kontrol, lu diterima kerja ataupun kagak, bener kan? Menurut gua, lu kagak usah mikirin pusing-pusing lu diterima atau kagak, karena diterima atau kagak itu adalah faktor eksternal dan lu kagak bisa kontrol itu. Yang lu bisa kontrol adalah gimana cara lo meningkatin skill lo, jadi saat presentasi di hadapan rekruter, lu itu bisa lebih unggul dibandingkan orang lain. Apalagi kalau misalkan lu udah punya relasi itu sebelumnya. Dengan begitu, lu bisa berpeluang banget buat diterima kerja di perusahaan itu dibandingkan orang lain. Bener gak? Bijaklah menggunakan media sosial lo, coy. Seperti yang lo tahu, media sosial ini bisa powerful banget buat kita para pencari kerja. Dengan media sosial, lo bisa dengan mudah tuh nge-branding diri lo sendiri pengen dikenal sebagai apa. Misalnya lo pengen dikenal sebagai teknisi, lo pengen dikenal sebagai editor, lo bisa nge-branding dengan mudah. Lo yang belum berkeluarga dan masih hidup di bawah naungan orang tua, gua kasih tahu jangan takut ambil resiko. Zaman sekarang nih, gua kasih tahu susah banget cok buat dapetin kerjaan yang sesuai passion lo, apalagi gaji yang layak walaupun udah kerja kayak kuda. Gua mau bilang ke lo kalau misalkan lo belum punya pengalaman di bidang lo, apalagi di bidang yang lain, gua saranin ke lo dan lo harus jalani. Lo ketika ada kerjaan masuk, ada peluang, lo hajar aja dulu mau pekerjaannya itu sesuai passion ataupun enggak. Lo itu harus hajar dulu, apalagi lo belum punya pengalaman di bidang itu. Lo bisa cari pengalaman di sana, lo bisa ambil ilmunya kalau misalkan baik sambil lo nyari peluang yang sesuai passion lo. Masih beralasan itu kan bukan skill gua kan kagak bisa jualan, gua kan backgroundnya bukan ini. Alah, pokoknya hajar aja dulu cok. Apapun kerjaannya sesuai passion ataupun enggak sama lo hajar aja. Percaya sama gua, ketika lo udah masuk dalam sebuah industri, lo bisa ambil ilmunya dan lo bisa cari peluang sambil bekerja gitu. Jangan lo korbanin waktu lo buat nganggur sambil cari peluang, tapi lo bisa bekerja sambil cari peluang gitu. Kalau misalkan gua belum punya pengalaman di bidang apapun, walaupun gua punya skillnya, gua gak akan pilih-pilih kerjaan. Gua pasti hajar apapun itu, yang penting hasilin duit. Karena dengan gue ngasilin duit, setidaknya gue bisa ngeringanin beban orang tua gue gitu. Ya, fenomena cari kerja di zaman sekarang terasa lebih susah ini emang dirasain banyak orang ya. Tapi dengan kondisi seperti ini kita harus lebih tag dan kita harus menyusun strategi gimana cara kita mendapatkan peluang dan gimana cara kita memaksimalkan peluang yang udah kita dapat. Makasih buat lo yang udah nonton video gue. Mudah-mudahan dengan video ini bisa ngebantu lo buat dapetin kerja. Buat lo yang ngerasa video ini bermanfaat, lo bisa klik like dan subscribe channel ini. Makasih and see you next time. Bye bye.